Selamat datang di podcast Esa Unggul. Di sini kamu akan mendapatkan kisah-kisah inspiratif, wawasan yang mendalam, dan semangat untuk terus maju loh Sobat Unggul. Senang berjumpa lagi dengan saya Giselle dan rekan saya Mas Aris untuk membantu jalannya podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang menginspirasi kampus, prestasi di matras dan layar lebar bersama dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang keren banget nih Sobat Unggul. Nah, kita ini udah kedatangan dua mahasiswa keren banget ya. Yang pertama ada Siti Farida. Halo Siti Farida. Boleh diperkenalkan ke teman-teman Siti Farida dari jurusan apa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Farida, tapi kalian boleh panggil aku Rida. Aku dari mahasiswa Universitas Esa Unggul, kampus Bekasi, jurusan Desain Komunikasi Visual. Oh, Rida jurusan DKV ya? Iya. Sama dong kita. Tos dulu dong. Wah, temen DKV Pride, bro. Nah, kebetulan si Rida ini tuh merupakan penerima beasiswa 100% dari internasional di dunia karate ya? Iya, betul. Keren Keren banget. Keren. Oke, yang kedua kita punya teman kita yang satu lagi nih. Boleh diperkenalkan namanya, Mas? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Ilham Setiawan, biasa dipanggil Paang. Saya dari mahasiswa Universitas Esa Unggul, Kampus Bekasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Broadcasting, Angkatan 21. Oh, Angkatan 21, anak Vkom. Anak Vkom. Keren banget. Vkom abis. Berarti barengan sama saya Mas Aris, Vkom. Oh iya. Vkom. Oh, bisa Halo, Vkom. Kak. Kalian jadi dua Vkom, dua FDIK nih. Betul, seru Keren, banget keren, ya. keren. Nah, Oke. bersama mereka ini nih, kita akan mengeksplorasi tantangan, pengalaman, dan motivasi mereka dalam meraih prestasi baik di kampus maupun di panggung yang lebih besar. Betul. Yuk, kita langsung aja mulai, Gisel. Boleh langsung aja nih. Kita tanya ke Rida kali ya. Kita tanya dulu. Boleh. Oke, boleh, Gisel. Kak Rida, tadi kan kita dengar-dengar Kak Rida ini udah pernah sampai ke dunia internasional ya. Betul. Untuk karatenya. Dan pasti kan memulai proses itu nggak mudah ya. Mungkin Kak Rida boleh cerita dulu sedikit nih buat sobat-sobat unggul. Gimana sih awalnya Kak Rida bisa tertarik sama karate dan sampai akhirnya mulai menekuni karate hingga sekarang. Mungkin boleh di-spill, dicerita sedikit? Itu boleh. Sebelumnya aku ikut karate tuh karena mama aku. Mamaku dulu juga ikut karate waktu kuliah. Terus mamaku pernah cerita kalau ingin anak-anaknya tuh ikut karate juga. Dan sempat ketemu juga di Harapan Indah awal itu, di Harapan Indah KFC waktu itu buka karate. Terus mamaku ya udah daftarkan aku sama saudara-saudaraku ikut karate. Awal ikut karate tuh aku sedikit gak tertarik. Gak tertarik? Kenapa gak tertarik? Kayak nggak tertarik aja, namanya juga anak bocah ya, waktu itu aku masih kelas 3 Iya, SD. cewek lagi ya. Cewek kan. Kayak apa sih ini karate, nggak mau gitu kan. Terus karena mamaku maksa banget, ya udah kamu harus ikut karate, tetap ikut karate, didorong aku ikut karate kan. Sampai aku tahun 2015 kalau tidak salah ya, aku iri banget sama adik aku. Oh, iri? Iri kenapa nih? Iri karena adik aku tuh dari sabuk kuning tuh udah ikut pertandingan. Oh, Udah bertanding keluar kota, terus dapat medali mulu, dapat uang jajan, malah mana anak bocah sih yang nggak suka uang jajan ya kan? Iya. Oh, berarti Ade malah lebih dulu main karate ya? Iya. Oke. Iya. Terus ya udah mau nggak mau aku pengen banget kayak adik aku. Ya udah aku ikutin adik aku, latihannya kemana aja sih? Oh ternyata jadi atlet tuh susah juga karena latihannya tuh sampai tiap hari ada. Bisa Senin ada, Selasa ada, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Iya, Minggu apalagi tuh kalau ada. udah mau bertanding ya. Intens Aku pasti ya. ikutin dan alhamdulillahnya di tahun 2016 pertama kali aku bertanding itu di kota Jombang kalau nggak salah, Jawa Timur. Oh, oke. Terus berarti awalnya itu karena dorongan mama. Betul. Terus berujung lihat adek kok insecure gitu ya. Iya. Seru banget, bisa pergi-pergi, bisa dapat uang jajan. Akhirnya terdorong nih untuk ikut, walaupun tadinya nggak suka. Iya. Keren sih Kak Rida itu bisa. Soalnya kalau dilihat-lihat ya untuk karate lumayan keras banget sih Betul itu. Oke, terus untuk Kak Rida sendiri nih, momen apa yang paling berkesan yang pernah Kak Rida alami, dan bahkan katanya Kak Rida kan sempat berkompetisi ke internasional kan? Mungkin boleh dicerita sedikit? Boleh. Waktu itu aku pernah ikut pertandingan ke luar negeri itu tahun 2019 di Filipina, kota Cebu. Ya Oke. itu momennya indah banget ya di sana, kayak seru ketemu sama orang luar negeri walaupun gugup banget ya, apalagi kan di sana bahasanya bahasa Tagalog, bahasa Iya, benar. Inggris. Sangat sulit untuk berkomunikasi sama mereka, tapi untungnya mereka tuh ramah-ramah ya. Untungnya teman-teman yang atlet yang di sana tuh ramah, terus
kenalan sama pertama kali tuh aku kenalan di orang sana tuh orang Jepang. Oke. Karena kan itu pertandingan ASEAN Pasifik ya, seluruh Asia gitu Oh kan. iya. ASEAN Keren, Pasifik keren. itu. Ada orang Jepang juga, Australia ada, orang India pun ada. Itu sampai kita kenalan sama orang Jepang. Terus samping kita tuh ada tim dari Australia, kita berkenalan juga, berkomunikasi sama mereka, kayak asik banget di situ. Seru banget ya Kak Seru Rida. banget. Tapi tambah gugup nggak ngelihat teman-temannya yang wah banyak nih saingannya dari negara-negara beragam lain. nih, dari mana? Yang pastinya gugup ya, tapi melihat mereka tuh ramah, jadi ke bawah asik gitu. Ke bawah asik dan jadi motivasi Iya, ya. motivasi. Seru banget sih itu karena juga ketemu sama orang-orang yang beda budaya sama kita membangun mindset kita lebih lagi sih biasanya. Dan bukan hanya badan yang harus kuat ya, tapi mentalnya juga Bener, juara banget bener sih. banget, Rida. Saris. Keren banget, salut. Oke, next nih Kak Rida. Untuk membagi waktunya tuh gimana Kak Rida? Karena seperti yang tadi Kak Rida udah bilang ya, Kak Rida ini anak DKV. DKV kan tugasnya banyak banget kan. banget. Terus belum lagi latihannya, belum lagi kompetisinya. Pernah nggak sih Betul. kesusahan nih bagi waktu? Atau bahkan pernah ketika Kak Rida mau bertanding, bertepatan juga nih banyak tugas yang harus dikerjain. Itu gimana tuh cara Kak Rida menghadapi itu? Waktu itu aku pernah ya, ada pertandingan ke Jogja tahun ini kalau tidak salah ya. Terus tugasnya banyak banget, awas di hari itu juga selesai. Kalau saya tuh pertandingannya di hari Sabtu Minggu sih, tapi tugas itu ngumpulinnya di hari Senin atau Selasa gitu, karena kan izinnya juga sampai hari Senin ya, takutnya Seninnya ada apa gitu kan di Jogja situ. Terus ya udah sebelum bertanding tuh aku begadang malaman sampai 2 hari nggak tidur. Wow, tapi nggak drop itu? Enggak, alhamdulillahnya enggak, karena aku Syukur ya. waktu itu harus tetap minum vitamin, minum obat biasa. Terus. Iya sih, harus sih ya, karena bayangin aja nggak tidur 2 hari loh. Iya. Begadang DKV ya bener-bener Sangat tugasnya. relate ya. Yes. Bahkan yang nggak ada Aduh. kegiatan di luar aja tuh anak DKV tuh udah identiknya sama begadang. Ini senior yang berbicara ya. Iya, mohon maaf ya, gimana ya. Saya juga sama mungkin sama Rida punya kegiatan di luar, tapi juga harus membagi waktu dengan kegiatan di dalam kampus. Itu juga Benar. memang sesuatu yang harus patut diacungi jempol sih. buat Bener Rida. banget sih, jadi buat sobat unggul ya, tetap studi itu nomor 1. Betul. Ya. Itu dia. Jadi jangan lupa sebanyak apapun kegiatannya tetap studi nomor 1. That's right, Ya. baby. Nah, terus Kak Rida, prosesnya kan tadi panjang. Tentu di dalam proses itu ada tantangan. Betul. Tantangan terbesar apa yang pernah Kak Rida alami untuk mencapai prestasi yang sekian banyak yang udah pernah Kak Rida dapetin? Tantangan aku tuh yang paling besar tuh mut-mutan. Mut-mutan, jelas ya kita. Wanita, Wajar nggak sih wanita. kaum cewek nih, ini perempuan nih emang mut-mutan banget susah. Yang suka kadang-kadang nggak ngerti sih sama mood sendiri. Mut-mutan, terus Itu nomor 1 ya. iya, nomor 1 mut-mutan itu. Sudah kuduga. Kadang niat, kadang enggak, Iya. kadang niat. Apalagi kan demi buat pertandingan ya. Benar. Mood-moodnya itu tuh kayak kadang naik, kadang turun. Terus apalagi ditambah pelatih aku tuh kayak mendorong buat bisa harus juara di situnya. Jadi kayak Tidak ada kata gagal ya? Tidak ada tekan di kata situ, jadi mood-moodnya kadang. Berarti kan itu pelatihnya tadi mendorong harus menang. Nah. Pernah nggak ada kejadian yang kayak nggak bisa? Dan itu gimana cara ngadepinnya? Iya. Atau pas saat mood kamu lagi down banget, tapi saat itu kamu harus lomba, kamu harus tetap fight. Itu gimana cara kamu ngatasinnya? Itu aku harus melawan diri aku dulu. Oh, oke. Melawan rasa males ya, rasa mut-mutan aku. Itu juga ada dukungan juga dari mama saya. Mama aku juga tahu nih wajah aku nih, wah moodnya lagi jelek nih, harus diapain ya, harus dinaikin dia semangat Oke, gitu. berarti Jadi kalau keluarga juga support ya. berarti kalau lagi bertanding gitu mama ikut. Ikut, selalu ikut. Oh, mama temenin. Seru banget ya. Sweet banget sih. Oke, Kak Rida. Nah, untuk tadi kan Kak Rida banyak banget menghasilkan banyak prestasi. Tentunya pasti mendapatkan beasiswa nih kan. Karena beasiswa kita nih di kampus kita banyak banget nih teman-teman beasiswa, termasuk salah satunya beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi. Nah, bagaimana sih peran beasiswa 100% dari Esa Unggul ini untuk mendukung perjalanan akademik dan olahraga Kak Rida? Boleh nggak diceritain? Sebelumnya ini aku kan milih Universitas Esa Unggul beasiswa prestasi 100% karena buat biar nggak bebanin orang tua ya. Awalnya tuh sebelum di sini pengennya tuh di kampus lain, tapi yang ada jurusan DKV-nya gitu. Cuman kan biayanya cukup gede ya. Lumayan ya? Lumayan. Terus walaupun ada persennya tetap aja mahal, kayak nggak Iya. sanggup. Pokoknya aku maunya
tidak mau mengeluarkan uang dari orang tua saya gitu. Nice. Ya udah, jadi aku milih di sini beasiswa prestasi 100% biar bisa nggak membebanin orang tua, nggak mengeluarkan uang gitu. Oke, nice sih, nice. Nice banget. Tapi aku juga beasiswa sih di sini 100%. Dan itu sangat membantu ya. Jadi buat Betul. teman-teman Esa Unggul atau di luar Sobat Unggul yang mau cari beasiswa, searching ya. Karena di Esa Unggul banyak banget beasiswa yang membantu anak-anak berprestasi untuk bisa kuliah secara gratis 100% loh. Iya, betul banget. Oke, mungkin kita bisa move ke Oke. Mas Aris Kita move ke bersama dengan Bang Pang. tamu kita yang satu ini ya. Mas Pang, gimana kuliahnya sekarang? Berjalan lancar kah? Alhamdulillah. Lancar ya. Jadi kegiatannya sekarang apa nih? Sekarang ini lagi magang. Lagi magang? Magang sambil sempro. Oh gitu. Oh, gitu. Oh, lagi sempro ya. Lagi sempro juga. Lagi sempro. Jadi agak hektik dong jadi ya semester-semester sekarang ya. Ya lumayan lah bisa dibilang hektik. Hektik abis. Hektik banget ya. Hektik parah lah banget. pokoknya ya. Hektik abis. Keren. Tapi Abis, walaupun- abis, abis, abis. Habis-habisan lah Abisnya pakai pokoknya. Z ya. Iya. Oke, guys. Tapi tetap kan seperti yang dibilang tadi pendidikan nomor 1 lah ya. Iya. Jadi tetap dikejar tuh biar kerja. karena sempro kan udah sedikit lagi tuh udah menuju ke Akhir tanggal yang tahun. akhir gitu. Akhir tahun Iya, targetnya akhir nih. Mau langsung ciao gitu. Langsung ciao. Oke. Bisa lah ya. Insya Nah, Allah. karena Mas Pang ini kan banyak kegiatan kan bukan cuma di kampus juga tapi di luar kampus juga kedengarannya banyak nih. Mas Farhan nih banyak kegiatan yang dikerjakan sama Mas Pang di luar kampus nih. Nah, menurut Mas Pang nih gimana nih kampus Esa Unggul nih mendukung Mas Pang untuk mengejar minat dan karir-karir Mas Pang? Sebenarnya tuh saya mengejar karir saya di depan, minat bakat saya di depan. Di luar itu saya nggak bawa Esa Unggul sebenarnya. Oh gitu. Ya, jadi saya memotivasi diri saya sendiri sih kayak, wah kalau misalkan ada yang lebih oke di luar, kenapa nggak dicoba yang di luar? Oke gitu. Jadi saya mencari pengalaman luar, Mm, karena kalau misalkan pengalaman di kampus kan itu aja ya. betul. Cuma saya pengen pengalaman tuh yang lebih luas lagi gitu loh. Iya. Jadi ibaratnya kampus itu cuma membekali, sisanya Mas Pang yang cari di luar Ya, sendiri ya. seperti itu. Betul. Nah, Mas Pang ini kebetulan kan jurusan broadcasting ya? Broadcasting. Kebetulan. Nah, yang saya dengar-dengar nih, katanya Mas Pang tuh juga banyak berperan di dunia perfilman ya? Bener nggak sih? Bener, tapi Bener nggak terlalu banyak. Oh gitu. Tapi ada lah ya pasti. Ada lah, yang beberapa. pasti harus dibanggakan tuh oleh Sobat Unggul juga. Nah, ini salah satunya yang pernah saya dengar ya, yaitu Mas Pang tuh pernah jadi pemeran utama ya dalam film pendek untuk ajang perlombaan yang diadakan di Bandung tuh. Itu jurinya langsung Joko Anwar ya kebetulan ya? Iya, Gila sih, pada tahun Joko Anwar tuh kan gila. Sutradara yang terkenal, writer, gila keren-keren banget. Itu gimana Mas? Coba diceritakan deh. jadi saya cerita kali ya tentang film saya ini. Boleh, Jadi boleh. awal-awalnya tuh saya lagi main di rumah tetangga saya, di Oh, kampung gitu. saya. Oke. Kita lagi main, tiba-tiba nih teman saya ini nyeletuk, kita bikin film yuk. Karena Oh, waktu gitu. itu Joko Anwar itu bikin postingan di Instagram kalau misalkan dia buka festival film di Bandung. Oke. Jadi itu langsung kita bikin spontan gitu aja. Oke. Yes. Uhuy. Oke. Semenjak itulah kita kayak ayolah bikin film. Dan gak nyangka itu film itu tuh kita bikin tanpa naskah sama sekali, Oke. tanpa ada apa ya namanya ya, kayak rencana atau Persiapan. niatan gitu, persiapan nggak Iya. ada sama sekali. Jadi langsung di hari H itu juga. Dari hal langsung digeber tuh Ya, langsung. kita juga nggak nyangka pas udah jadi itu filmnya masuk Bagus. nominasi dan juara 2. Padahal bikinnya secara tahu bulat ya dadakan Iya, ya. dadakan Hangat-hangat banget, ya. dadakan. Gila. Dengan budget pas-pasan juga. Nah di situ Mas Pang tuh berperan sebagai apa kalau boleh tahu? Saya Dan ceritanya berceritakan sebagai apa tuh? Di sini saya sebagai pemeran utamanya. Jadi ceritainnya tuh film ini menceritakan tentang anak muda yang tidak menyukai tradisional musik tradisional Indonesia. Oke. Kayak Menarik, misalkan menarik. anak ini tuh selalu mendengarkan musik-musik budaya asing. Ketika dia mendengarkan musik tradisional dari Indonesia, Oke. itu dia selalu tidak mau. Oh gitu. Kayak dihantui rasa ketakutan Oke. Berarti itu Mas Pang berperan sebagai pemeran utama ya? pemeran utamanya. Aktor juga, produksi film juga, luar biasa ya Mas Pang. Nah, sekarang nih yang mau saya tanyain ya untuk Pak Mas Pang. Bagaimana pengalaman Mas Pang selama berkontribusi di perfilman yang lain itu? Selain yang tadi ya? Ya lumayan berkesan lah Mas. Berkesan lah ya. Banyak banget pengalamannya. Jadi manfaat yang Mas ambil untuk dari perfilman itu apa aja? Manfaatnya itu melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena apa Mas? Karena di film itu kita diajarkan yang namanya
teladan, taat aturan, dan juga tepat waktu. Oke. Karena kalau misalkan kita di film itu, kita produksi film, Betul. kita harus taat waktu, kayak kita harus ini nih, teladan juga. Hmm. Jadi nggak boleh yang namanya sampai kita telat lah, apalah. Jadi kita harus menyesuaikan rundown yang kita Berarti melatih kedisiplinan ya. kedisiplinan. Jadi jadwalnya jam segini, harus syuting jam segini, Ya. edit jam segini, gitu ya. Seperti Oke. itu, kurang Nah, lebih. terus gimana nih? Bisa Mas Paang ceritain tuh project-project film mungkin yang Mas Paang pernah geluti selain yang tadi Mas Paang ceritain? Mungkin yang terakhir-terakhir ini kali ya, saya terakhir membuatnya itu tuh ikut serta di tahun 2022. Oke. Film yang didanai oleh Framebridge. Jadi Framebridge itu yang mendanakan itu ini, ibunya Nagita Slavina, Bunda Rita. Oh, oke. Nah, film itu kami buat, didanai oleh Mama Framebridge, dan jadi filmnya, dan filmnya juga ada tayang di YouTube. Oh, ya. Filmnya juga kita beberapa kali ikuti festival dan alhamdulillah bolak-balik borong Ya, juara. luar biasa. Boleh di-spill judulnya dong, judul Dana filmnya. Kalian Short Movie. Dana Kalian Short Movie. Nanti bakal ada ya muncul nih di sini nih. Dana Kalian Short Tepuk Movie. tangan gak sih Mas Tepuk Aris? tangan buat nggak sih? Bang? Keren Ini banget. dua mahasiswa kita keren banget, luar biasa. Boleh nggak sih saya kayak menjelaskan sedikit film Dana Kalian ini? Boleh, boleh. Ah, oke. Silakan. Tapi singkat Film aja. Dana Kalian ini film tentang pinjol. Jadi Pinjol. jadi Oke. film ini ditujukan untuk iklan masyarakat karena di film ini menjelaskan kalau pinjol itu sangatlah berbahaya. Oke. Efek belakangnya. Emang pas awalnya kita kayak wah senang-senang nih dapat duit banyak ya kan karena dapat pinjaman online banyak banget Oke. berjuta-juta atau ratusan juta. Tapi latar belakangnya nanti di belakangannya kita bakalan hancur banget. Iya. Gitu. Oke, pahit di akhir lah ya. Pahit di akhir. Iya, Jadi dari jangan lupa nonton Dana Kalian. Daripada kita pinjol, mending kita lomba aja Ya, nggak sih? mendingan lomba. Iya, Ya kayak betul, ngapain? Karida nih keren banget mending dari nyicil lomba motor, guys. bisa keluar negeri dibiayain Nah. dapat duit banyak keren deh. Ini Jadi buat dia. sobat-sobat unggul Betul. ya intinya tetap punya motivasi, Ya. punya disiplin karena Betul. dari insight yang didapat nih dari Bang Pang dan juga Karida itu mereka melatih kedisiplinan mereka, menjaga Betul. mood, menjaga untuk tetap profesional tentunya ya di Iya. bidang masing-masing. Nah, yang terakhir nih, apa sih rencana kalian ke depan baik di dalam bidang olahraga maupun perfilman dan bagaimana juga kalian melihat peran kalian nih sebagai mahasiswa untuk mempromosikan kampus di kancah internasional ataupun nasional di bidang kalian? Iya. Itu mungkin boleh dari Bang dulu atau dari Karida, Dari silakan. Karida dulu boleh. Tidak mungkin. Jadi apa pertanyaannya? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Misalnya, gimana sih Karida sekali melihat peran Karida sebagai mahasiswa di Universitas Esa Unggul dan harapan Karida nih ke depannya untuk di bidang olahraga, khususnya di karate ya. Harapan Karida ke depannya seperti apa? Harapan aku di karate sih mau lebih baik aja dalam melatih karena kan aku juga pelatih juga ya, tidak hanya atlet ya. Oh iya, Oh berarti iya. juga. Keren Wow. Aku udah pemegang sabuk hitam dan Aduh, 2. suhu. Udah senpai ya bisa disebutnya. Boleh teman saya gini, dipukul aja kalau macam-macam. Iya. Senpai. Sensei dan sensei nggak sih biasanya? Gimana gini? Kalau karate itu apa namanya? Senpai ya? Senpai karena Senpai. dia ada Senpai. urutannya. Kalau yang Oh, gitu. paling kecil itu masih senpai. Senpai. Oke. Kalau aku tuh masih senpai. Baru nanti ke tingkat ke-4 dan 4 itu baru udah sensei. Sensei yang lebih tinggi ya berarti. Iya. Oh, oke. Ada lebih tinggi lagi. Apa itu? Kyoshi namanya itu sampai 10. Oh, wow. Kyoshi. Jadi sensei, senpai, sensei, shihan, terus kyoshi. Oh, oke. Masih banyak Nice, banget. nice. Nah, itu aku pengen lebih baik aja dalam melatihnya ya. Saya masih mengambil ilmu ya dari pelatih aku sendiri ya, masih mencari ilmu yang paling tinggi lagi karena pelatih aku ini ilmunya dapat banget semuanya. Jadi untuk aku tuh agak sulit untuk mengambil ilmunya karena apalagi pakai bahasa Jepang. Oh. Materinya tuh pakai bahasa Jepang, jadi harus hafal terus materinya. Oke. Lalu kedepannya aku juga ingin makin rajin lagi buat menjadi atlet yang lebih tinggi lagi ya karena masih ada atlet yang di atas aku tuh pengen aku lawan gitu. Oh, oke. Karena Ada aku motivasi ya untuk terus men-challenge diri sendiri dan ada yang mau dilawan. Betul Oke, banget. kita Emang tunggu. jiwanya Karida nih fighter banget ya. Betul, keren. Ingetin outside itu fighter Perempuan-perempuan kuat, banget. no? Iya. Cewek strong. Ini Gitu. calon-calon independent woman nih. Gitu. Wah, keren. Kalau dari Bang Panges sendiri bagaimana? Untuk kedepannya saya ingin lebih baik lagi ya.
Baik Jadi dalam kayak hal apa itu kalau boleh tahu ya? lebih bisa disiplin lagi. Oke, disiplin. Pengembangan diri sendiri ya? Baik Pengembangan diri untuk sendiri. untuk Baik. pengembangan diri sendiri. Heeh. Oke, mungkin planning untuk yang terdekat ya, mungkin menyelesaikan sempro Planning ya. kedepannya paling ya itu. Iya, Sama saya sempro juga ya. ingin belajar lebih lagi di industri perfilman ini Perfilman. karena saya tidak mau hanya stuck di film pendek saja. Saya ingin Oke, lebih pengen yang Nah, film panjang kira-kira ya. Panjang. target Mas Pang ke depan apa di dalam dunia perfilman? Apakah pengen acting lagi atau dalam produksiannya aja? Atau mungkin saya ingin ke produksian yang lebih sih. Kayak produksian ya. saya Jadi ini di belakang layar lah ya. ya di belakang layar karena Oke. kalau misalkan menjadi sutradara itu nggak sulit, nggak begitu gampang ya. Betul. Jadi kita juga harus banyak belajar. Kalau misalkan kita tidak mempelajari lagi, kita akan di situ-situ aja. Oke. Jadi break the limits lah ya. Nah, buat kalian juga kalau misalkan mau bikin film tapi kalian tidak suka membaca, kalian tidak akan bisa membuat film. Oke. Oh gitu. Quotes of Jadi the buat day. film harus suka baca juga. Ya, karena kita harus Memperbanyak membuat referensi naskahnya. ya. Oh, oke. Wow, Insight yang luar biasa keren banget banget sih ya Mas dari Haris Bang. ya, Keren insight-nya dari Bang Pang. Buat sobat-sobat unggul mungkin yang tertarik sama dunia film mungkin boleh ya kan, untuk banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca, jangan malas ya, supaya nanti alur cerita filmnya juga bisa menarik gitu. Betul. Apalagi kuncinya film tuh juga penting di naskahnya ya. Iya. Tadi yang sudah disebut, mungkin Mas Haris sebelum kita mengakhiri, Mas Haris Oke. mau tambah-tambah satu kata dua kata lagi? Oke, mungkin dari bintang tamu kita ada yang mau disampaikan satu kata dua kata terakhir. Mungkin dari Karida nih yang tadi. Mungkin untuk memotivasi Iya, teman-teman untuk di luar memotivasi. sana yang mungkin masih ragu-ragu ya mau karate tapi mau nggak ya gitu. Iya. Ini loh ada sosok wanita yang bisa sampai sabuk hitam loh. Itu sangat jarang loh. Untuk teman-teman aku yang di sana masih takut-takut buat ikut bela diri, contohnya karate atau yang lainnya. Jadi bapak, jangan mikirin kayak takut nanti cedera, enggak ini terluka, ini. Enggak. Justru itu membuat kalian jadi mental makin kuat ikut bela diri. Percaya sama aku, ikut karate itu kalian pasti akan jadi kuat, menjadi tahu nih cara melawan orang, cara kalau misalnya ada yang bully kalian tuh gimana, ada yang gini atau gimana. Self defense ya. Ikut karate itu tidak hanya ikut bela diri aja, ikut karate ada juga mengubah kalian kedisiplinannya, ada juga mengubah karakter kalian sendiri, macem-macem. Jadi kalian ikut karate pasti bisa kalian jadi kuat mental. Membentuk diri luar dan dalam ya. Betul. Kalau dari Bang Pa mungkin yang terakhir ini buat dikasih insight buat teman-teman sobat unggul yang lagi mau nonton. Sedikit kesan Ya. bisa. Buat teman-teman sobat unggul yang sampai sekarang ini masih banyak banget ya kasusnya, untuk jangan membajak film. Karena Oke. membuat film itu tidaklah mudah dan tidak juga membutuhkan banyak uang yang sangat banyak. Jadi tolong hargai buat para pembuat film di luar sana, jangan membajak film. Oh, oke gitu. Terus buat mereka yang pengen terjun juga ke dunia film, acting atau produksinya itu gimana? Bisa dikasih Boleh insight di-spill juga? gimana? tipsnya Maksudnya Mas dikasih Pang. insight-nya aja gitu. Iya. Jadi teman-teman bisa termotivasi. Ya paling ya itu motivasi dari yang saya bilang tadi, banyak-banyaklah membaca buku. Oh, oke. Banyak-banyaklah membaca buku. Dan menonton film kali ya. Jadi biar Itu juga, banyak tapi inspirasi. nggak harus juga nonton film. Ya oke. Oke. Oke, berarti terima kasih banyak loh Mbak Rida dan juga Mas Paang udah menyempatkan Sama-sama. hadir di podcast Kisah Unggul kali ini. Semoga cerita inspiratif dari Kak Rida dan juga Mas Paang itu memberikan semangat dan motivasi untuk terus berkarya baik di bidang akademik maupun non akademik. Ya kan Gisel? Betul sekali Mas Haris. Dan buat Sobat Unggul yang lagi nonton, jangan lupa ya untuk follow podcast ini. Bagikan ke teman-teman kalian supaya kalian semua bisa dapat insight juga nih dari Karida dan juga Bang Pang. Oke, sampai jumpa di next episode. Dah. Dadah, see you. Dadah, dadah, dadah.